Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulia. Hari ini saya berada di Hogwarts. bukan. Seperti di Harry Potter ya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai kampus merdeka. Jadi hak belajar 3 semester di luar prodi. Wah, seru banget ya pastinya. Apakah ini efektif atau tidak? Mari kita sama-sama menelaah tentang kebijakan kampus merdeka. Jadi di poin yang keempat yaitu adalah belajar di luar prodi selama 3 semester. Jadi 3 semester itu di luar kampusnya gitu ya, belajar sesuatu yang lain. Nah, ini yang kebijakan yang ditelurkan oleh Mas Menteri kita. Kalau dulunya kita, yang Mas Menteri bilang itu kita seperti mahasiswa itu seperti belajar berenang tapi di kolam renang gitu, dengan satu gaya. Kolam renang tuh ibarat kampusnya, dan satu gayanya itu ya di prodi asalnya dia gitu ya. Nah, tapi kalau di masa depan itu nggak bisa lagi dengan satu gaya itu. Nah, harus menguasai berbagai macam gaya. Nah, jadi harus belajar berbagai macam pengetahuan. Nah, gimana sih kita harus belajarnya? Harus terjun ke masyarakat, terjun di laut bebas berenangnya gitu. Nggak bisa lagi berenang di kolam. Nah, ceritanya begitu. Kenapa? Karena profesi di masa kini itu tidak bisa lagi kita cuma punya satu tetap di situ aja. Jadi kalau seorang insinyur gitu ya punya ilmu teknik tanpa punya ilmu desain, itu ya tekniknya sangat kaku gitu mungkin ya, nggak seni gitu. Begitu juga dengan pengacara, sutradara film, arsitek, dan lain-lain. Nah, pastinya kalau kita punya lebih banyak ilmu, kita menguasai lebih banyak skill, maka nilai jual diri kita lebih tinggi gitu ya. Kita kan punya ilmu lalu kita menjual apa yang kita punya gitu kan. Nah, nilai jual kita akan lebih tinggi gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill-nya. Jadi supaya bisa relevan dipakai di zaman sekarang. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan juga ini adalah program experiential learning ya. Jadi kita belajar sesuatu langsung dari pengalaman yang terjadi di lapangan gitu. Nah, kemudian perguruan tinggi ini wajib sifatnya ya. Jadi kalau kampus, perguruan tinggi, universitas yang di tempat kita belajar itu wajib memberikan program ini untuk para mahasiswa, untuk teman-teman. Jadi ini adalah hak buat kita. Nah, yang namanya hak itu ya boleh diambil atau enggak gitu ya, kan terserah, sukarela. Persyaratannya apa? Nah, selama teman-teman adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi dan juga mahasiswa yang aktif yang terdaftar pada PDDikti ya. Jadi kalau dengan 2 syarat ini sudah terpenuhi, berarti teman-teman sudah bisa mengambil hak 3 semester di luar prodi itu. Nah, lalu apa sih contoh kegiatan yang di luar prodi itu? Nah, ini dia. Jadi kita ada program magang atau praktek kerja, mengajar di sekolah, lalu juga ada proyek penelitian atau studi proyek independen, proyek desa, pertukaran pelajar, atau kita bisa berwirausaha. Contoh pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini tujuannya supaya kita ini nggak cuma belajar di satu lingkungan kampus tertentu. Jadi kita kalau ke luar negeri, kita belajar budaya asing misalnya, atau keluar daerah dari Jawa, mungkin kita ke Sumatera misalnya. Nah, kita ke budaya di Sumatera itu bagaimana. Nah, dengan adanya pertukaran budaya ini, kita bisa makin mempererat jiwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika kita gitu. Jadi juga sekaligus membangun persahabatan mahasiswa antar daerah. Kita saling transfer ilmu. Jadi mungkin yang di sini kita nggak belajar materi ini, mungkin di kampus yang lain kita belajar gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dari pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa ini ada 3 macam ya. Jadi kita bisa mengambil mata kuliah pada prodi yang lain, tapi di perguruan tinggi yang sama. Jadi sama-sama kampusnya nih, cuma prodinya beda gitu. Atau bisa mengambil mata kuliah pada prodi yang sama, tapi kampusnya yang lain. Jadi di kampus yang lain, kampus B, Universitas B, kita mengambil program studi yang sama seperti yang kita ambil di Universitas A. Nah, kemudian bisa juga bebas kita mengambil mata kuliah yang lain di prodi yang lain, di perguruan tinggi yang lain. Nah, itu benar-benar kita mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Jadi student exchange ini sangat-sangat
excited ya. Sayangnya dulu waktu zaman saya kuliah belum ada gitu. Kalau ada, wah pasti akan saya ambil hak belajar 3 semester di luar prodi ini. Karena belajar sesuatu yang baru, bukan di yang biasa kita pelajari, itu sangat-sangat seru. Jadi kita seperti mempelajari sesuatu yang unik gitu ya, dan itu akan memperkaya khasanah pengetahuan dan wawasan kita. Kita mempelajari budaya yang baru, lingkungan hidup yang baru. Nah, seperti foto-foto ini nih, kita teman-teman belajar di China misalnya. Nah, kayak gitu ya. Program selanjutnya adalah magang atau praktik kerja. Jadi kalau selama ini kita sering dengar ya, teman-teman magang. Nah, mungkin magang dulu itu hanya sebentar ya, cuma sekian bulan aja, 2-3 bulan gitu ya magangnya. Karena kalau 2-3 bulan itu sebenarnya untuk mempelajari sesuatu ya, detail pekerjaan itu masih belum dapat banget gitu. Orang kita kalau training pegawai baru ini mungkin 3-4 bulan. Nah, kalau kita magang cuma segitu, kita baru training, belum dapat inti dari pekerjaan itu, inti jobnya itu ya. Nah, jadi kalau bisa, makanya magang itu 1 atau 2 semester. Dengan kita bekerja 1 tahun di satu perusahaan misalnya, atau satu institusi, kita mengetahui lebih banyak seluk-beluk yang terjadi di sana. Kalau kita sudah punya cukup pengalaman dengan internship di sana, nah mungkin kita bisa mengetahui lebih jelas permasalahan yang ada di lapangan seperti apa. Nah, jadi kita bisa mengkaitkan dan mencari solusi gitu ya. Kita juga bisa dapat banyak teman di perusahaan itu. Nah, mungkin suatu hari kita juga bisa direkrut oleh perusahaan tersebut. Kemudian kegiatan yang ketiga di luar kampus adalah penelitian atau riset. Wah, kayaknya ini cocok banget ya. Jadi boleh riset pasar, riset di lab, atau riset ilmiah ya, bedah buku dan lain sebagainya. Ini juga bisa salah satunya. Studi atau proyek independen. Nah, jadi teman-teman kalau punya ide-ide kreatif yang inovatif, nah bisa banget nih kita pakai ini. Ini ada contoh-contoh ya proyek-proyek mahasiswa yang sangat keren. Jadi contohnya adalah airbag buat handphone. Jadi kalau handphonenya jatuh, maka di airbagnya akan terbuka seperti kayak kalau mobil crash gitu ya, ada balon udaranya. Nah, ini keren banget. Ini terpikir oleh para mahasiswa loh. Ini proyek inovatif mahasiswa. Kemudian KKN tematik, kuliah kerja nyata tematik. Jadi kita ada proyek kegiatan ini membangun desa, dan bagaimana kita bisa teman-teman punya satu semangat ya untuk membangun desa tersebut menjadi lebih maju lewat pendidikan, lewat sosialisasi, mungkin pengelolaan sumber daya yang banyak gitu di desa itu, bagaimana mengolahnya, jadi mengembangkan ekonomi desa tersebut. Nah, kemudian proyek kemanusiaan. Jadi selama ini Indonesia banyak sekali dilanda bencana. Jadi dengan adanya proyek kemanusiaan ini, teman-teman juga bisa berkiprah di dalam proyek kemanusiaan melalui berbagai hal. Kalau yang bidangnya kesehatan, bidangnya psikologi, misalnya bisa memberikan pendampingan mental dan juga penyuluhan gitu ya di tempat-tempat tanggap bencana, atau bisa menyalurkan bantuan juga gitu. Nah, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi kita kayak mengajar langsung di tempatnya gitu ya. Kita mengajar di sekolah, kita memberikan pendampingan gitu ya, ekstrakurikuler, atau di sekolah kita mengajar satu bidang tertentu. Jadi asisten dosen juga bisa ya. Jadi ini adalah praktek langsung mengajar. Nah, kemudian kegiatan wirausaha. Sebenarnya kegiatan wirausaha ini sudah lama ya. Nah, cuma bagusnya kalau misalnya kita bisa lebih mengkonkretkan proposal ataupun ide-ide bisnis itu, maka itu akan bisa jalan. Jadi sebenarnya kita perlu banyak menciptakan lapangan kerja. Bukan kita yang butuh lapangan kerja, tapi kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja, why not? Mahasiswa pun bisa loh jadi wirausaha. Jadi mari kita kembangkan apa yang ada di kepala kita, tidak cuma di kotak kecil kita aja. Jadi setiap mahasiswa bisa mengambil pilihan yang berbeda-beda. Yaitu adalah pilihan yang bebas. Jadi 3 semester ini bisa bebas digunakan oleh para mahasiswa. Jadi gimana kalau menurut teman-teman? Apakah kebijakan hak belajar 3 semester di luar prodi ini sudah cukup efektif? Nah, bagi teman-teman yang sudah menjalaninya atau sudah mencoba salah satu dari
kegiatan di luar prodi tersebut, boleh kasih komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar, apa yang teman-teman rasakan juga mungkin dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Dan semoga aspirasi kita tersalurkan kepada Mas Menteri untuk memperbaiki kebijakan Kampus Merdeka di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Semangat!